Recording in progress. Saudara-saudari, selamat pagi menuju siang. Hari ini tanggal 13 Oktober 2024. Saya di Plam Village, Thailand, dan Anda di Pekanbaru. Tepatnya di sekolah Dharma Loka SMA. Mari kita mulai dengan mempraktekkan syair untuk mendengarkan genta. Saya berharap ada seseorang yang membunyikan genta di sebelah sana. Dan genta ini akan dibunyikan sebanyak 3 kali. Genta ini sebelum dibunyikan biasanya ada setengah suara. Ketika mendengarkan setengah suara, Anda tarik napas dan hembuskan. Tarik lagi, hembuskan ya. Mungkin bisa sekali atau 2 kali, tergantung bell masternya ya. Karena ada bell master ya. Kemudian suara penuh dari genta akan sepenuhnya dibunyikan. Suara genta ini akan panjang ya, cukup panjang. Gaungnya ya, gaung dari genta tersebut akan cukup panjang. Waktu tersebut bisa digunakan untuk menarik napas dalam hati, membacakan dengar-dengar, mengembuskan napas suara genta ini. Tarik napas lagi ya, napas masuk, membawaku kembali. Napas keluar ke rumah sejatiku. 1 gong 1 kali baca ya, cukup. Kalau 3 gong berarti 3 kali baca ya. Kita usahakan baca dengan rileks, senyum dan sadar. Kemudian perhatikan sepenuhnya syair tersebut. Apakah dia akan memberikan suatu makna kepada Anda? Apa yang Anda rasakan sembari mendengarkan suara genta? Sembari dalam hati membacakan dengar-dengar suara genta ini membawaku kembali ke rumah sejatiku. Ya, jadi mari kita sama-sama mempraktikkan syair ini beserta napas masuk, napas keluar sebanyak 3 kali. Ya, saya persilakan bell masternya.
Sudah? Karena Anda di mute, saya tidak bisa mendengar suara dari sebelah sana. Mungkin sudah ya. Baik, saudara-saudari terkasih, selamat datang ya sekali lagi di acara Day of Mindfulness. Day of Mindfulness artinya adalah sehari hidup berkesadaran penuh. Anda duduk, Anda sadar, Anda jalan, Anda sadar. Anda bernapas juga sadar ya. Cuman napas ini sering dilupakan. Ya, kita karena sudah bernapas berpuluh-puluh tahun, jadi Anda merasa tidak ada suatu kepentingan untuk mengingat bahwa ada napas, benar ya? Dan sudah menjadi suatu kebiasaan. Kalau Anda sudah berusia 30 tahun berarti sudah 30 tahun ya Anda bernapas. Dalam 30 tahun ini barangkali karena sudah sangat terbiasa sama napas, napas itu sering dianggap tidak ada. Jadi napas kita itu sering dianggap tiada. Yang sesungguhnya dia ada dan selalu ada. Ya. Sambil tidur juga masih bernapas kan. Cuman ya kita ini malas ya. Kemalasan inilah yang membuat kita tidak bisa mengingat bahwa ada napas. Lalu Anda mungkin bertanya, apa pentingnya mengingat napas atau menyadari adanya napas? Nah, ini suatu kendala di manusia ya. Manusia merasa segala sesuatu berjalan dengan baik. Jadi tidak ada suatu kepentingan untuk ingat napas. Coba ya tunggu sampai Anda kena pilek gitu ya. Atau hidungnya tersumbat ya. Atau bahkan Anda kena penyakit yang berkaitan dengan saluran pernapasan. Nah, mulai Anda tiba-tiba menghargai betapa pentingnya untuk bernapas dengan lancar. Padahal Anda sekarang kan bernapas dengan lancar ya, dengan baik ya. Jadi itu suatu hal yang sangat penting sekali yang kita lupakan ya. Napas ini juga yang membuat kita bisa menjadi hidup ya. Kalau tidak bernapas ya dia semua orang tidak bisa hidup ya. Cuma karena saking terbiasanya sama napas akhirnya kita tidak merasa napas itu penting ya. Jadi pertama-tama hari ini saya ingin semuanya menyadari betapa pentingnya bernapas ya. Ingat ya, penting sekali ya. Lalu napas ini sebetulnya adalah boleh disebut sebagai kehidupan ya. Napas itu sendiri adalah kehidupan. Tidak ada napas ya tidak ada kehidupan ya. Soalnya semua butuh oksigen ya, butuh udara ya. Tumbuh-tumbuhan juga butuh udara ya, butuh oksigen. Mereka juga bisa bernapas. Hewan juga ya. Dari burung lah, ular lah, ikan ya, yang terbang di langit, yang merangkak di daratan, atau juga mereka yang berenang di air, semuanya butuh oksigen ya, butuh udara. Dan udara itu merupakan satu elemen yang sangat penting ya, sangat krusial boleh disebut seperti itu. Dan acara Day of Mindfulness hari ini Anda banyak dibantu untuk bersentuhan dengan napas. Ya. Tadi waktu Anda datang barangkali ada sesi nyanyi ya, meditasi lagu ya. Nah, tradisi yang Anda ikuti saat ini sebenarnya tradisi yang sedikit lebih terbuka ya. Jadi nyanyi bisa menjadi suatu praktik untuk meningkatkan kesadaran ya. Meditasi itu tujuannya kan meningkatkan kesadaran ya. Jadi kalau menyanyi bisa membuat Anda semakin sadar, ya itu bagus ya. Jadi jangan menyalahkan nyanyinya ya. Tapi nyanyi lagunya kan juga dipilih ya sesuai dengan kebutuhan. Lagu kan banyak ya, ada lagu rock lah, ada lagu rock and roll,
lagu dangdut ya, lagu romantis atau lagu yang topiknya berbeda-beda. Jadi Anda juga perlu pilih ya, pilih dengan baik sehingga lagu ini membuat Anda menjadi lebih sadar ya. Ada juga lagu yang bikin orang tambah galau. Ada itu. Kalau Anda galau ya inginnya mendengar lagu galau ya, biar galaunya bertambah. Nah itu namanya tidak sadar ya, karena galau itu gangguan. Sudah galau gangguan, Anda sengaja dengar lagu yang menambah gangguan ya. Jadi yang mengganggu itu diri sendiri jadinya ya. Diri sendiri yang memutuskan untuk mengganggu. Nah hari ini Anda datang ya, ada meditasi menyanyi bersama ya. Ya itu sebetulnya membuat Anda menjadi lebih tenang dan damai ya. Lagunya mendamaikan, lagunya menenangkan, dan lagunya juga menyadarkan. Kemudian ada juga meditasi duduk ya. Tadi Anda ada dituntun ya, dipandu meditasi duduk. Meditasi duduknya biasanya nggak lama ya, karena kita tidak merasa perlu duduknya lama ya. Lebih dipentingkan adalah kualitas. Yang lebih dipentingkan adalah kualitas Anda duduk ya. Ketika Anda duduk, apakah Anda merasa nyaman? Apakah ketika duduk bisa membuat Anda semakin sadar bahwa Anda sedang duduk? Ya. Ketika sedang duduk, apakah Anda punya kemampuan menyadari betapa bersyukurnya kita bisa bernapas? Nah, ketika duduk bisa menghasilkan suatu seperti itu, duduk Anda itu sangat bagus. Ya, namanya duduk yang berkualitas. Zaman sekarang banyak orang yang duduk dia tidak nyaman. Dia sambil duduk, dia sambil memikirkan segala sesuatu yang mengganggu pikirannya ya. Dari makanan, dari jemuran di rumah, dari hubungan dengan siapa orangnya. Jadi dia banyak memikirkan sesuatu yang mengganggu ya, sifatnya mengganggu pikirannya menjadi lebih kacau. Jadi kita ini sebetulnya bagus ya, pinter dalam mengacaukan pikiran, tapi kita tidak begitu pinter ya menenangkan pikiran. Upayanya besar ya menenangkan pikirannya. Anda datang ke sini kan untuk menenangkan pikiran kan? Kalau tidak ya ngapain jauh-jauh ya? Ada yang dari sana, dari sini ya. Ke sekolah mungkin butuh 15 menit atau setengah jam, bahkan ada yang 1 jam ya, jauh-jauh loh datangnya kan. Setelah jauh-jauh datang, apakah pikiran Anda sudah damai sekarang ya? Apakah badan sudah rileks? Nah sekarang ini perlu dicek ya. Tujuan kita untuk membantu sebetulnya ya. Para kakak-kakak ya, para panitia juga merasakan hal yang sama ya. Mereka juga perlu merilekskan badan ya, menjadikan badan menjadi lebih tenang ya, lebih santai ya. Walaupun panitia harus ada kerjaan yang harus diperhatikan ya. Habis ini mau ngapain, nyalakan komputer, internet, gong ya. Jadi mereka juga banyak itu khawatirnya. Bikin acara biar Anda damai tapi mereka khawatir. Enak ya jadi peserta ya. Jadi sekali-sekali Anda boleh lah ya bantu panitia ya, biar tahu bagaimana khawatirnya ya. Tapi bukan berarti sengaja bikin Anda khawatir ya. Orang-orang yang bertugas di panitia seharusnya mereka latihannya harus lebih rajin ya, biar sambil bekerja bisa damai ya. Jangan terlalu mengkhawatirkan. Ada yang error atau salah ya sudah nggak apa-apa ya. Yang penting adalah Anda berusaha sebaik-baiknya. Ya, sudah melakukan suatu usaha yang baik. Lalu hari ini kan hari Minggu ya. Biasanya hari Minggu ya orang maunya pergi santai-santai ya. Pergi makan-makan, pergi jalan-jalan ya, atau tidur-tiduran ya, karena hari Minggu. Hari Minggu sebenarnya adalah hari istirahat. Cuman hari Minggu bisa juga jadi hari yang sangat sibuk ya.
Kalau hari ini Anda datang ke acara Day of Mindfulness, seharusnya membuat Anda tidak sibuk ya, cuma datang aja kan. Anda datang, duduk ya, menikmati ya, diminta berdiri, diminta duduk ya. Dibilang oke, jam makan ya makan ya. Jadi suatu kegiatan rutin seperti hari-hari biasa. Nah, tradisi Zen ya, Plum Village ya, ini tradisi saya ya, tradisi Zen Plum Village. Kita sebetulnya ingin mendapatkan suatu pemahaman yang dalam lewat aktivitas sehari-hari. Ya, makan, jalan, duduk, ya, ke toilet, bernapas, ya, minum dan sebagainya. Jadi semua kegiatan-kegiatan inilah yang bisa mendatangkan suatu pemahaman yang dalam, bukan suatu yang aneh-aneh. Ya, karena kita mau mendapatkan pemahaman dari kehidupan sehari-hari. Ya. Bergerak, duduk, nyanyi, ya, makan, berbaring, mendengarkan ya. Tadi ketika mempraktikkan gerak badan ya. Gerak badan kan ada napas masuk, angkat tangannya kan. Napas keluar, turunkan tangannya kan. Itu sebetulnya sedang memberikan pikiran Anda keheningan dan ketenangan, lalu betul-betul merasakan napas ya. Tadi diminta napas masuk, napas keluar kan. Angkat tangan, napas masuk, turunkan tangan, napas keluar ya. Apakah Anda merasakan sesuatu dari kegiatan seperti itu? Kalau pikiran Anda siap, Anda bisa merasakan sesuatu yang sangat penting di situ. Ya, oh ternyata tangan saya masih bisa bergerak ya. Oh ternyata tangan saya sehat. Ada ohnya ya, jadi Anda sadar bahwa saya bisa bernapas, badan saya masih sehat ya. Ya, minimal tangan ya. Oh lucu ya, tangan saya bergerak seperti itu ya. Lalu Anda melihat semua orang juga melakukan gerakan yang sama. Jadi Anda merasa suatu hal yang sangat menakjubkan dari kegiatan yang sederhana. Itulah tradisi yang Anda ikuti saat ini. Mencapai pencerahan, mencapai pemahaman yang dalam melalui aktivitas yang sederhana. Ya, aktivitas sederhana. Karena aktivitas sederhana ini harus kita lakukan setiap hari. Anda berjalan kan setiap hari. Berjalan, duduk, makan, minum, mendengarkan ya, macam-macam. Inilah Zen ya, atau tradisi meditasi ya, dari tradisi Zen untuk menyadari lebih dalam tentang aktivitas-aktivitas sehari-hari. Itu saja ya. Dari situlah kita mendapatkan manfaat, karena itulah yang sering kita lakukan setiap hari. Apalagi ya. Lalu untuk bisa menyadari hal-hal seperti itu ya, menyadari suatu kegiatan ya, bisa dengan cara pandang yang sangat dalam, karena kita bisa berhenti. Berhenti ini adalah topik pada hari ini ya. Topiknya adalah jeda sebenarnya. Jeda itu berhenti sejenak ya, ada ya istilahnya jeda ya dalam bahasa Indonesia. Nah dalam kegiatan sehari-hari, seberapa banyak Anda berhenti, seberapa banyak Anda memberikan diri waktu yang sedikit itu untuk jeda, untuk berhenti sejenak. Karena apa? Karena kita beraktivitas. Semua orang akan ada waktunya untuk istirahat. Ya, Anda mengerjakan suatu pekerjaan rumah ya. Setelah 1 jam mungkin Anda merasa lelah, jadi Anda perlu istirahat. Istirahat sebentar ya. Dan istirahat sebentar ini boleh berkali-kali ya. Gak boleh lama-lama ya. Kalau jedanya terlalu lama itu malas namanya. Akhirnya aduh malas saya. Jadinya pingin tidur-tiduran ya. Hari ini kan hari Minggu ya. Anda mungkin merasa lebih bagus tidur-tiduran di rumah nonton ya. Nonton YouTube atau TikTok. Daripada jauh-jauh harus ke sini ya. Ke wihara, ke sekolah Dharma Loka. Untuk ikuti program demikian ya. Jadi hari ini sebetulnya Anda meluangkan waktu untuk jeda ya. Di antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Di antara 6 hari tersebut,
seberapa banyak jeda yang Anda berikannya, jeda singkatnya. Di antara 2 jam, seberapa banyak Anda kasih jeda ya. Barusan juga ada jeda ya, Anda kasih istirahat sebentar ya. Setelah meditasi nyanyi, setelah meditasi duduk ya. Setelah meditasi gerak, kita kasih jeda sebentar ya. Meditasi juga perlu ada jedanya. Jangan lama-lama ya. Kalau Anda duduk sudah 2 jam ya kaki jadi pegel. Anda jadi merasa perasaan Anda kacau. Benar ya? Apalagi harus duduk di lantai ya. Duduk di lantai dengan bantal. Duduknya lama-lama ya akhirnya kakinya pegel, pinggangnya pegel ya. Pikiran gak bisa fokus ya. Mata juga serasa berat. Telinga juga susah mendengarkan ya. Nah, jadi akhirnya kita perlu ada kombinasi ya. Makanya setelah nyanyi, setelah meditasi duduk ya, Anda berdiri sebentar ya. Melakukan gerak ya. Dan 2 jam lebih meditasi seperti itu ya dengan variasi membuat Anda itu punya jeda. Ya, membuat Anda itu badannya itu tidak tersiksa. Badan tuh kalau diam terlalu lama itu tersiksa. Jadi makanya kita bikin program tuh harus bisa membuat orang merasa nyaman ya. Lalu ketika Anda sudah nyaman, tingkat kesadaran Anda akan lebih tinggi. Jadi daripada 2 jam duduk tidak bergerak, ya kita lebih memilih 2 jam tapi ada contohnya 15 menit ya, atau setengah jam, atau 1 jam kemudian ada geraknya ya. Ada berdiri atau gerak sebentar ya. Habis ini juga Anda harus berdiri lagi nanti ya. Ya minimal berdiri untuk pergi ngambil makanan ya, ngantri ambil makanan. Lalu setelah ambil makanan Anda kembali lagi ke ruang makan untuk makan bersama-sama ya. Makan bersama juga tidak terlalu lama ya. Barangkali 15 atau 20 menit ya, plus dengan baca renungan ya. Kita makan dengan hening nanti lah ya. Nanti kakak fasilitatornya akan menjelaskan ya. Kalau Anda yang sudah pernah ikut kegiatan seperti ini, Anda mungkin sudah tahu ya. Tapi jangan berbangga diri ya, oh saya sudah tahu itu. Tapi buka pikiran, Anda dengarkan lagi penjelasannya ya, biar Anda mengerti lebih banyak. Jadi latihan juga kita perlu ada jeda ya. Jadi jeda ini istilahnya bisa macam-macam ya, berhenti sejenak, istirahat sejenak ya, atau jeda. Nah, barangkali mulai hari ini ya Anda perlu mengatur jeda-jeda dalam hidupmu. Apakah Anda kerja di kantor ya? Apakah Anda jaga toko ya? Anda berbisnis atau Anda sebagai guru ya? Anda harus melihat waktu mana yang Anda bisa pakai untuk istirahat. Ya. Istirahatnya nggak boleh lama-lama ya. Kalau kerja di kantor istirahat lama-lama nanti bosnya marah. Ini malas ini orang, potong gaji nanti. Ya. Jadi istirahat cukup sebentar, kemudian kembali menjadi segar agar kita bisa melanjutkan pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Itulah sebetulnya yang ingin kita dapatkan ya. Karena pekerjaan itu suatu kelanjutan, bukan sekali kerja hajar ya sampai habis, lalu Anda capeknya minta ampun ya. Mungkin jeda ini juga bisa dikasihkan contoh ya. Saya tidak tahu Pekanbaru ada nggak jalan tol gitu ya. Mungkin ada kali ya, dari mana ke mana gitu. Waktu saya di Jakarta atau di Bandung ya kita banyak menggunakan jalan tol ya. Contohnya dari Bandung ke Jakarta ya. Nah, di sepanjang jalan tol dia selalu ada tempat yang namanya pemberhentian. Ya. Rest area namanya ya. Jadi jeda itu adalah rest area. Kadang-kadang orang mengendarai mobilnya ya dari Bandung contohnya ke Jakarta ya. Kadang-kadang orang bahagia melihat ada rest area. Karena di situ dia bisa istirahat. Ya, bisa jeda sebentar ya. Mungkin kakinya sudah pegel ya, nyupir mobil kelamaan atau duduknya kelamaan, jadi dia perlu berhenti sebentar, jeda sebentar. Apakah ngisi bensin
Apakah ke kamar kecil, apakah mampir ke toko ya atau supermarket beli minum atau sesuatu, ya istirahat sebentar ya. Dan istirahat ini mendatangkan kebahagiaan yang sangat besar ya. Istirahat sebentar aja, nggak boleh lama-lama. Ya. Nah, kebahagiaan seperti ini bisa kita ciptakan, kita produksi. Ya. Jadi kita bisa memproduksi kebahagiaan lewat jeda, lewat istirahat. Jadi betapa pentingnya ya rest area ya. Coba Anda bayangkan perjalanan 3 jam tidak ada jeda, tidak ada rest area ya. Mungkin Anda kepepet kali ya, kebelet. Mau kencing juga susah. Mau haus, mau minum juga tidak bisa beli ya. Jadi Anda lihat ya betapa pentingnya. Saya ada beberapa teman yang kerja di perusahaan besar ya. Perusahaannya besar sekali ya. Dan ketika bekerja di perusahaan besar, tingkat stresnya juga tinggi ya. Karena tingkat stresnya tinggi ya, tingkat gajinya juga tinggi. Gaji kadang-kadang sesuai dengan tingkat stresnya ya. Jadi jangan merasa orang yang gajinya tinggi itu nggak stres ya. Kadang-kadang stresnya mereka itu besar sekali. Jadi teman saya ini kerja di perusahaannya besar. Dengar ya suara jam dinding ya. Jadi kita napas bersama, relax ya, berhenti sejenak untuk mendengarkan suara genta. Itu juga jeda itu. Nah, itu jeda. Saya ngomongnya agak lama kan, jadi sekarang jeda sebentar, istirahat. Kembali bicara lagi, saya punya kekuatan baru. Seperti itu ya, benar ya adanya. Jadi tadi kita cerita sampai teman saya yang kerja di suatu perusahaan yang besar ya. Perusahaan multinasional ya. Perusahaannya besar sekali. Tingkat stresnya juga tinggi. Kerjanya itu sering lembur ya. Lembur ya. Lalu ketika kerja di Jakarta, biasanya kalau jam pulang itu macet. Jadi kadang-kadang daripada dia kena macet, kadang-kadang dia stay di kantor. Nanti tunggu macetnya sudah agak reda ya, baru dia pulang. Jadi pulangnya jadinya agak malam ya, jam 7 atau jam 8 ya. Padahal jam 5 dia sudah boleh pulang sebetulnya ya. Tapi sama aja ya. Jam 5 dia pulang kena macet 2 jam. Jam 7 lebih baru sampai di rumah ya, sama aja ya. Orang-orang bilang tua di jalan. Pekanbaru macet nggak? Nggak terlalu kali ya. Mungkin ada kali ya jam-jam macetnya ada kali ya. Tapi masih mending lah kali ya dibandingkan dengan Jakarta. Lalu teman saya ini tingkat stresnya tinggi, dia kerja ya, gajinya juga besar. Lalu dia merasa, dia ada suatu ketika cerita ke saya bahwa kerjanya itu bagus ya, dia bisa belajar banyak. Lalu ya gajinya juga gede ya. Pengalamannya juga sangat bagus ya. Cuman setelah kerja setahun 2 tahun ya, 2 tahun lah ya, dia merasa stresnya itu besar sekali ya. Dan dia sering merasa ada gangguan mental. Sekarang banyak ya bicara tentang kesehatan mental ya. Jadi kerja seperti itu yang stres itu bisa mengakibatkan gangguan mental. Gampang stres, gampang merasa alone ya, lonely ya. Lonely itu apa ya? Kesepian. Temannya cuman komputer, laptop, ya, handphone ya. Lalu harus mengerjakan pekerjaan terus ya, deadline-nya banyak. Memang tahun pertama dia menikmati ya, karena duit yang didapatkan besar ya. Semua orang butuh duit ya. Tapi tahun kedua dia mulai berpikir apakah kerjaan dengan gaji setinggi ini, dengan
resiko gangguan mental yang begitu besar ya, waktu juga habis, kemudian tua di jalan ya. Tua di jalan adalah pagi-pagi harus datang, baliknya harus malam terus. Akhirnya pertemanan dia juga menjadi kecil, kesehatan mentalnya juga terganggu ya, banyak gangguan. Dia merasa dikit-dikit frustasi ya, dikit-dikit stres gitu ya. Banyak ya sekarang seperti itu. Jadi akhirnya itu menjadi suatu pilihan lah ya bagi banyak orang. Banyak orang tetap memilih kerja karena dia butuh duit. Ya, akhirnya kesehatan mentalnya yang menjadi turun dan parah. Ya. Ini menjadi suatu pilihan yang sangat berat ya. Memang demikian ya dunia ini sekarang ya. Kerjaan yang santai gajinya kecil ya. Tapi dia lebih bahagia kali ya. Kerjaannya berat, gajinya gede, tapi tekanan mentalnya besar ya dari lingkungan, dari atasan. Itu juga berefek jelek sekali ya. Jadi akhirnya teman saya memilih untuk berhenti ya. Dia bilang saya sudahlah, walaupun gajinya gede, tapi ternyata akhirnya dia memilih ya untuk cari kerjaan lain yang tidak separah kerjaan itu tadi ya. Tapi tentu saja dengan kondisi bahwa gajinya lebih kecil ya. Ya tentu saja ya. Jenis kerjaan kan menentukan gajinya ya. Kecuali dia mau bisnis ya. Ada juga teman saya akhirnya memilih untuk bisnis ya daripada kerja sama orang lain. Akhirnya dia merasa lebih baik buka bisnis sendiri ya. Tapi nggak semua orang ya berbakat berbisnis ya. Jadi teman saya ini pernah sekali dia juga memilih untuk istirahat sebentar ya. Jadi setelah kerja 2 tahun lebih di perusahaan besar tersebut, akhirnya dia minta berhenti. Ya, kemudian ada sekian bulan ya, dia sengaja tidak mau kerja. Dia bilang saya butuh jeda, saya butuh istirahat ya. Saya butuh piknik katanya ya. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itulah dia cari meditasi, dia belajar agama Buddha ya, dia belajar psikologi ya, dia mencari cara-cara atau aktivitas yang bisa menyehatkan dia kembali. Jadi mental kita ini bukan tiba-tiba sakit ya. Mental kita ini sakitnya pelan-pelan biasanya ya. Ada waktunya ya, pelan-pelan disakitkan. Jadi kalau Anda tidak memberi kesempatan pikiran, hati ya untuk istirahat, dia lama-lama jadi sakit. Dia lama-lama jadi macet. Mobil juga gitu kali ya. Mobil dipakai terus, nggak pernah diservis, nggak pernah dikasih jeda, nggak pernah dikasih istirahat, ya mobil juga bisa lebih cepat rusak ya. Apalagi manusia ya. Anda kan menggunakan badan, pikiran, dan perasaan kan sepanjang minggu kan. Nah hari ini adalah hari istirahat, hari jeda. Ya, jeda ini sangat penting dalam hidup Anda. Dan saya sangat salut ya pada Anda memilih untuk datang. Ya. Panitia bilang, Bante pesertanya sedikit, nggak apa-apa saya bilang. Ya. Karena orang yang menyadari kebutuhan jeda, kebutuhan istirahat itu nggak terlalu banyak. Ya, kita membantu orang yang membutuhkan. Karena memberi bantuan kepada orang yang tidak membutuhkan itu mubazir namanya. Jadi kalau ada 10 orang datang, kita bikin acaranya 10 orang ya. Kalau ada 20 orang datang, kita bikin acaranya buat 20 orang ya. Tapi maaf ya, ini kan panitia tetap harus ngorder ya, ngorder makanan, siapin tempat ya. Jadi perlu ada pendaftaran ya, biar diatur dengan rapi ya, berapa orang sesuai dengan porsi makanan, tempat duduk sama ruangan dan sebagainya ya. Jadi perlu diatur juga ya, biar nyaman dan sesuai. Ya. Jadi selamat ya, hari ini Anda sudah tiba. Anda menggunakan waktu untuk jeda. Hari ini kan tidak perlu menggunakan logika terlalu banyak ya. Karena acaranya cuma nyanyi, ya, meditasi duduk ya, itu pun dipandu. Meditasi gerak badan juga dipandu ya. Sekarang mendengarkan ya, mendengarkan juga mungkin tidak perlu terlalu banyak logika ya di situ ya. Nggak ada ya, saya kan tidak menyampaikan pelajaran-pelajaran tinggi ya yang butuh Anda mengernyitkan
dahi untuk mencerna ya ucapan saya kan. Tidaklah ya, nggak usah. Anggap saja apa yang saya sampaikan ini seperti hujan ya. Ketika hujan turun dia membasahi tanah, membasahi hati Anda. Kalau hati Anda sedang panas, semoga kata-kata saya membuat hati Anda menjadi lebih segar, lebih sejuk ya, menyejukkan hati ya. Kalau pikiran Anda sedang banyak ya, kata-kata saya bisa membuat pikiran Anda berkurang ya. Jadi hari ini tidak usah terlalu banyak menggunakan banyak pikirannya. Ya gunakan tetap, tapi sedikit saja. Ya, hari ini kan tidak ada sesuatu yang perlu menggunakan pikiran terlalu banyak ya. Jadi itulah yang disebut sebagai jeda. Dan jeda ini atau istirahat tentu saja bukan cuman lama-lama sekali ya. Di Pekanbaru kita bikin acaranya sebulan sekali. Jadi jedanya sebulan sekali ya. Takutnya Anda 2 minggu, setelah 2 minggu stres ya. Stres berat ya. Tapi Anda kan boleh menggunakan teknik-teknik yang dipraktikkan hari ini di kehidupan sehari-hari. Anda pilihlah ya. Pilih beberapa latihan yang bisa Anda lakukan. Jadi biar Anda bisa bertahan selama sebulan gitu. Karena acaranya sebulan sekali. Acara seperti ini juga tidak boleh terlalu sering dibuat ya. Kasihan panitianya. Ya, panitianya sedikit. Nah, kasihan dia pontang-panting terus ya. Tapi saya yakin panitia bikin acara ini mereka juga happy ya. Minimal ada 20 orang lebih happy hari ini. Ada 20 orang lebih yang berbahagia, yang merasakan suatu manfaat yang sangat besar setelah mengikuti acara seperti ini. Setuju kan? Ya. Boleh tepuk tangan kali ya buat panitia ya. Tepuk tangannya begini. Ya, terima kasih ya. Saya rasa demikian beberapa pesan singkat dari saya ya untuk membantu Anda lebih semangat, kemudian juga lebih rajin ya untuk mempraktikkan istirahat, jeda, kembali ke saat ini ya, mempraktikkan sadari napas masuk dan napas keluar. Kalau Anda merasa kegiatan seperti ini bermanfaat ya, datang lagi bulan depan. Kemudian kalau Anda merasa ada teman-teman, keluarga, kakak, adik, cici, koko, tante, ape, akong atau siapapun yang juga barangkali ingin mencoba latihan seperti ini ya, sederhana tapi dia bermanfaat ya. Nggak perlu orang pinter ya. Karena latihan itu nggak perlu pinter, perlu rajin doang. Ya, Anda boleh mengundang teman kantor, teman sedesa atau tetangga atau siapapun, boleh diajak ikut sama-sama latihan ya. Anda tidak perlu berpikir suatu yang jelimet, tidak perlu berpikir suatu yang komplikasi. Anda bisa berlatih dengan baik ya pada hari ini. Ya, saya rasa sekian yang ingin saya sampaikan. Selamat melanjutkan jeda kecil, jeda besar ya. Hari ini adalah jeda spesial. Kita sebutnya adalah Day of Mindfulness. Ya. Hari hidup berkesadaran penuh, juga boleh disebut sebagai hari jeda. Ya, selamat menikmati jeda Anda sampai sore nanti ya. Acaranya kan sampai sore ya. Demikian yang ingin saya sampaikan. Mari kita sama-sama mempraktikkan sekali lagi mendengarkan 3 suara genta ya. Saya minta Bellmaster untuk bantu saya mengundang 3 suara genta. Kita boleh sama-sama mempraktikkan syair ini minimal bisa 3 kali ya, karena gongnya akan dibunyikan sebanyak 3 kali. Lalu kalau selesai gongnya kasih tahu saya ya. Karena ada kemungkinan saya tidak bisa mendengar suara kedengaran. Oh, kedengarannya. Coba tes ya. Silakan saudara-saudari saudara-saudari terkasih, kita sama-sama mempraktikkan mendengarkan suara genta, membacakan syair,
dan memperhatikan napas masuk dan napas keluar ya. Saya persilakan. Sudah selesai. Saya nggak bisa dengar. Nggak apa-apa. Baik, Bante. Kita lanjutkan pertanyaan.